TR itu revenue itu. Masukkan ini persamaannya P sama dengan gitu ya. Ini dikali Q, udah ini gampang kok. Sambil merem juga bisa. TR, nah, terus TR ketemu berapa? Ini 1000. Ini ya dikurangi kali Q, 1000 Q dikurangi Q kali Q, maka 1000 Q dikit. TR berapa? TR itu turun 1. Derivatif 1. Maka ini terhadap siapa kan? Kalau ini TR adalah turunan 1, maka diturunkan ini 1000. Q pangkat 1 habis Q-nya karena Q pangkat 1 dikurang 1 pangkat 0. Q pangkat 0 hilang, pangkat 0 nggak ditulis ya. Yang Q kuadrat, Q-nya turun ke depan 2. Q kuadrat pangkat 2 kurang 1 pangkat Q. Maka dari sini Bapak bisa menyelesaikan 1000 sama dengan 2 Q, maka Q-nya berapa? 500. Kayak gitu ya. Nah, 500 sudah ketemu. Maka P-nya bisa dicari. P kan equation dalam bersamaan. P sama dengan, masukkan ke sini, 1000 dikurangi Q. Q-nya berapa? 500. Jadi P-nya berapa? 500. Nah, selesai dia. Berarti dari soal ini kita sudah punya TR-nya berapa? Gampang. TR sekarang 500 dikali. Nah, kan keuntungannya itu TR dikurang TC. Nah, berarti ini masukkan, Pak. Nah, ini nanti TR-nya tahu, ini TR kurang TC, ini TC-nya. Nah, maka kita dapati profit. Ini nanti nggak tahu dilacak ya, pelan-pelan dipelajari. Keuntungan adalah TR dikurang TC ini, maka keuntungannya berapa? Ternyata masih dalam persamaan 900 dikurang Q, maka Q sama dengan 400 karena 2 Q 900 berarti Q-nya ya 900 bagi 2 kan gitu. Kalau begitu profit berapa? Gampang sekali. Nah, berarti sambil kita merem sudah tahu. Oke. Ya, teman-teman. Ya, Bu. Ayo, mana jawabannya? Siap, Bu. Ya, gampang ya. Gampang sekali. Ini anak SMP sudah kenal loh Pak sekarang derivatif itu ya. Oke. Tahu ya, TR is profit. Nah, profit berapa? Nah, terus Anda mau cari ini tadi bibinya ini atau uaknya. Siapa? Turunkan ke siapa? Do profit, do Q. Ini tanda profit dilambangkan seperti huruf T begitu ya. Kan saya nggak punya papan, ya udah sini aja ya 31. Nah, ini ketemu. Terus masukkan maka ketemulah siapa? Ini karena persamaan ya. Equation, maka X-nya X-nya itu masih dalam equation lagi. Nah, kalau equation lagi, maka Anda harus punya, kan ini ada B plus minus B kuadrat dikurangi 4AC. Ini yang dikenal dengan, nanti kalau nggak tahu sama anaknya, atau sama adiknya ya, pengurangannya juga boleh. Nah, ini rumus ABC, menggunakan rumus ABC ya. Nanti X1-nya berapa? 35, X2-nya 45. Oke, begitu sudah keluar X1, X2, tinggal merem lagi, lompat kita. Udah ketemu. Oke, nah kalau sudah itu, ini ya terusin. Q-nya berapa? Nah, di sini. Nah, ternyata setelah itu Anda cek, kan tadi optimasi. Optimasi itu harus apa? Optimum. Nah, kita cek dengan derivatif. Tadi ketemunya angkanya berapa? Profitnya ini 5,4, berarti dia maksimum. Gitu ya. Karena di sini sudah ya. Kemudian lanjut dulu. Nah, sekarang optimasi terkendala. Apa itu? Sebagian besar manajer menghadapi kendala. Apa itu kendalanya? Kendala keputusan. Bapak bisa gitu? Sumber daya tidak terbatas, unlimited. Nggak mungkin, impossible. Semua yang ada di dunia ini impossible kalau tidak terbatas. Ya. Raja aja terbatas, presiden terbatas. Ya tak, jadi ada namanya constraint, keterbatasan. Ya perusahaan apa keterbatasannya? Kapasitas produksi. Kapasitas berhubungan sama apa? Mesin, tenaga kerja, bahan bakar, lahan kan, kemudian pabrikan, gedung, pabrik, dan seterusnya. Pokoknya ada constraint. Yang kedua, perusahaan menghadapi apa? Kesediaan tenaga ahli. Gitu. Saya mau produsen, ada nggak tenaga? Terus raw material, bahan baku, ya toh?
Nah, makanya optimasi itu terkendala namanya ya, dapat dipecahkan dengan optimasi terkendala, dengan substitusi. Tadi saya katakan kalau misalnya nggak mau menggunakan tenaga kerja manusia, pakai mesin, itu substitut. Terkendala dengan metode pengalihan. Nah, nanti ya. Nah, ini tahunnya, oke. 12 udah lebih ya, saya 12 menit. Nanti ini sama Pak, prinsip kayak tadi. Nanti kalau nggak bisa, nanti boleh nanti di depan tanyakan lagi contoh. Nah, jadi kalau sudah saya bunyikan, yang tadi kelihatannya Bapak putih, lihat bahasa matematik, ternyata kan enggak. Ya, malah menyenangkan. Contoh, sebuah pabrik menghasilkan dengan dua tipe mesin berat, ya, yaitu ini X dan Y. Fungsi produksinya, nah ini diketahui gampang sekali, bla bla bla. Nah, tinggal menurunkan. Ini yang namanya kita gunakan fungsi Lagrange. Ya, bla bla ketemu Pak. Nah, sudah ya. Menghasilkan sudah, terus sekarang kita masuk sini. Sorry, ini dulu. Peralatan umum apa sih? Karena kita kan ada di manajemen baru ya. Anda harus mau melakukan. Kalau Anda sebagai karyawan, apalagi kalau pemilik, Anda bisa suruh orang lain ya, lakukan benchmark. Studi banding. Benchmark ya, untuk optimasi. Anda jangan merasa bahwa Anda sudah hebat, jangan. Nanti kayak kata di bawah tempurung. Ya, dia merasa gendutin lagi perutnya, gendutin lagi nanti perut kakak meletus ya, nggak boleh. Buka itu tempurungnya ya, supaya lihat oh dunia luar kayak gini. Ternyata di luar itu ada kerbau, ada sapi, ada rusa, bla bla bla, ada yang lain, ada gajah, bahkan oh ternyata saya yang merasa sudah super, sudah hebat, ya ternyata orang lain jauh lebih hebat dari kita, ya kan? Oke, itu lakukanlah dengan benchmark ya. Lakukan gimana caranya? Ya ada aja studi banding dan lain-lain. Kunjungi perusahaan yang sejenis ya. Jadi kalau kita beratnya ini jangan di kebun binatang Pak. Kalau yang di situ yang diamati Anda adalah rusa, cari rusa semua. Kalau Anda itu sapi, cari sapi lagi ya. Kalau misalnya Anda itu ya. Kalau misalnya Anda itu gajah, cari gajah. Nah, silakan begitu ya. Kemudian manajemen kualitas. Ya, ini penting ya. Kenapa harus kita batasi mutu? Mutu itu sekarang nomor 1, number one, ya. Number one, mutu. Terus reka ulang. Ini rekayasa ulang, business process re-engineering ini sudah dilakukan. Kemudian yang pembelajaran organisasi pembelajaran atau learning organization. Nah, kalau Anda mau lakukan ini yang harus Anda lakukan. Perbandingan itu apa? Anda harus cari ya. Ini sudah dibuka ya, menentukan dengan cara terbuka dan jujur. Ya, bagaimana perusahaan lain dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih baik atau lebih murah, efisien. Ya, sehingga benar meniru dan kemungkinan memperbaiki cara tersebut. Ini nggak usah malu Pak. Teknik berasal dari mana? Amerika. Kenapa Jepang hebat? Jepang niru dari Amerika. Ya, jadi budaya meniru itu biasa, tapi meniru tidak boleh meniru saja. Kita harus memberikan embel-embel. Apa itu? Kalau orang lain itu pakainya gini, saya niru nggak sekedar niru, maka dia tambahkan inovasi di situ, ya. Tambahkan inovasi. Terus perbandingan membutuhkan memilih satu proses yang mungkin spesifik, ya identifikasi perusahaan, ya supaya kita dapat mengerjakan lebih baik. Ya. Lihat orang lain, dilihat. Oh saya tahu si A itu kekurangannya di sini, si B itu kekurangannya di sini, si C itu kekurangannya. Anda ambil itu. Ya, jangan dilakukan, maka Anda akan mendapatkan nanti yang terbaik. Di dalam teknik industri ada filosofi yang sampai hari ini tidak pernah luntur. Apa itu? Ya, tidak ada rancangan terbaik karena akan selalu muncul yang lebih baik. Maka Anda selamanya tidak akan pernah berhenti merancang. Kalau Anda berhenti merancang, Anda sudah berpuas diri. Padahal orang lain jauh lebih dari Anda. Ya, mohon itu diperhatikan. Kemudian mengirim utusan pembanding. Terdiri dari orang yang benar-benar akan bisa membuat perubahan. Jadi nggak bisa ya kita itu hanya mengandalkan saya kata BLC-nya ini, kata BLC itu nggak bisa. Kalau kita bekerja benar-benar, maka kita harus mumpuni, harus capable. Ya. Jadi bukan apa-apa. Ini prinsip ini buat saya. Jadi saya katakan kalau Anda menguasai tidak ada alasan. Nanti saya kasih 3 trik. Ya,
sudah. Sekarang TKM. TKM ini populer sekali ya.